Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk pembelajaran kita, Network Security ya. Di video ini saya akan menjelaskan dan menggambarkan nanti bagaimana untuk ancaman dari sebuah jaringan, baik jaringan itu skala yang kecil ya, skala menengah seperti SOHO, Small Office, Home Office, sampai skala yang global ya, baik itu LAN, WAN, ataupun MAN ya, dan berbagai komponen ataupun perangkat-perangkat yang ada di dalam jaringan tersebut ya. Jadi itu untuk bicara konektivitas di jaringan itu ya. Nah, nanti di sini ada beberapa yang akan kita bahas. Yang pertama itu evolusi dari network security, kemudian macam-macam jenis dari attack tools atau tools yang digunakan ya oleh hacker itu. Kemudian di sini nanti saya singgung bagaimana sebuah malware itu ya. Kemudian nanti selanjutnya bagaimana network attack itu yang ada sampai saat ini yang mungkin dilakukan ataupun yang terjadi ya. Nah, selanjutnya di sini pertama kita bahas hacker dan evolusi dari hacker itu ya. Jadi ada ada tiga ya. Ada untuk hacker itu sendiri, ada white hat hacker, kemudian gray hat hacker, dan yang ketiga itu black hat hacker. Jadi di sini ada perbedaan di antara tiga jenis hacker ini ya. Jadi dan perbedaannya pun signifikan ya antara white dengan black ini nantinya. Walaupun nanti sebenarnya tujuannya sama ya. Maaf, bukan tujuan, tapi maksudnya tujuan untuk penggunaannya ya, yang mungkin signifikan berbeda. Jadi kalau untuk white hacker ini ya, ada etikal yang digunakannya ketika melakukan peretasan ya, karena dia menggunakan keterampilan termasuk dari keamanan cyber itu untuk tujuan positif dan legal gitu ya. Ini untuk si white hacker, jadi tujuan itu legal ataupun positif ya. Nah, bicara legal dan positif ini terkait nanti tujuan yang dilakukannya ya. Nah, untuk metodenya yang digunakan white hacker ini biasanya dia bekerja di bidang keamanan yang disewa ataupun bekerja di sebuah perusahaan atau pemerintahan ya untuk melakukan pengujian atau penetrasi ya ataupun audit keamanan ya. Tugasnya itu ada pengujian ya. Pengujian dari sebuah sistem yang ada di sebuah organisasi atau perusahaan tersebut ya. Pengujian misalnya ya. Penetrasi ya. Penetrasi ini sebentar saya ganti dulu ya. Tidak begitu kelihatan warna hijau ini ya. Kemudian juga tujuannya juga untuk melakukan perlindungan ya dari sebuah sistem di sebuah perusahaan, organisasi ataupun pemerintahan itu. Nah, kemudian untuk grey hat hacker ini ya, jadi ini disebut nanti di antara white dan black ini ya. Jadi tujuannya itu biasanya juga sudah melanggar etika atau hukum ya, ketika dia biasanya hanya menemukan kelemahan, titik lemah dari atau vulnerability ya, kerentanan dari sebuah sistem baik di sebuah network infrastruktur ya. Jadi metode yang digunakan si Gray ini mencakup pengujian penetrasi tanpa izin ya. Jadi maksudnya itu dia tidak bekerja di sebuah perusahaan ya, tapi dia individual ya. Kemudian dia melakukan misalnya peretasan ke sebuah sistem, misalnya sistem web ya. Kemudian dia memberitahu ke perusahaan tersebut kalau ada celah keamanan di sistem webnya tadi ya. Seperti itu untuk si grey hat hacker ini. Kemudian si black ini peretas ya yang terlibat misalnya dalam kegiatan ilegal ya.
Mereka menggunakan keterampilan biasanya di keamanan cyber itu untuk keuntungan pribadi ya, dengan merusak sistem ya. Seperti video sebelumnya ada beberapa situs ataupun aplikasi dari sebuah perusahaan yang dilakukan attacking itu ya, dengan merusak ataupun melakukan dengan ilegal atau tanpa izin ya. Tujuannya itu biasanya banyak atau bervariasi ya, termasuk pencurian data, pemerasan, bisa merusak reputasi ataupun tujuan destruktif lainnya ya. Nah, kemudian di sini ada modern hacking titles ya, ada script kiddies, ada vulnerability brokers, ada hacktivity, ada hack aktivis, kemudian ada cyber criminal, ada state sponsor hacker ya. Nah ini apa ya, mengacu ya atau mengacu pada kelompok atau individu ini ya. Jadi masing-masing Sripkidi sampai state sponsor hacker ini mengacu pada individu ataupun kelompok ya yang terlibat dalam kegiatan peretasan modern ya, disebut itu mereka ya, peretasan modern biasanya. Nah, kalau Sripki di sini dia biasanya amatiran lah ya. Misalnya dia melakukan peretasan itu misalnya dengan menggunakan software ya. Jadi dia biasanya tidak misalnya menguasai sebuah programming untuk melakukan teknik hacking itu ya. Dia biasanya hanya menggunakan software ataupun alat atau script yang sudah ada ya untuk melakukan serangan itu. Biasanya mereka ini yang disebut script di sini dia tidak memiliki pemahaman mendalam ya tentang teknologi di balik serangan mereka. Biasanya hanya ingin coba-coba ya, biasanya script di sini. Kemudian vulnerability brokers ini individu atau kelompok orang ya yang mencari atau mengeksploitasi biasanya kelemahan atau vulnerabilities itu ya dalam perangkat lunak atau sebuah sistem komputer ya. Biasanya juga mereka melakukan penjualan gitu ya ketika sudah melakukan pencurian ataupun eksploitasi yang mereka lakukan ya. Nah, kemudian juga activities ini tujuannya biasanya ini biasanya untuk politik biasanya ini ya, untuk activities. Jadi biasanya mereka untuk tujuan politik ataupun sosial ya, melalui serangan atau eksploitasi yang mereka lakukan. Nah, biasanya nih mereka sudah mempunyai pengalaman ataupun teknik yang relevan ya ketika melakukan teknik ataupun eksploitasi yang dilakukannya. Kemudian cyberkriminal, ini individu atau kelompok juga ya. Biasanya mereka ini kalau cyberkriminal ini mencuri data ya, mengakses informasi keuangan. Jadi biasanya lebih ke arah merugikan finansial ya sebuah perusahaan ataupun pemerintahan ya. Kemudian state sponsor hacker ini peretas yang bekerja atas nama, biasanya mereka mengatasnamakan pemerintah ya, atau sebuah badan intelijen ya. Jadi mereka melakukan serangan cyber itu untuk kepentingan politik, biasanya militer atau ekonomi ya. Nah mereka juga melakukannya secara ini ya, canggih dan kompleks biasanya untuk state sponsor hacker ini. Nah, selanjutnya di sini ada evolusi dari security tools ya. Di sini ada evolusi security tools dan ini ya. Dan juga ada kategori dari attack tools itu sendiri. Nah, yang pertama itu untuk penetration testing tools. Untuk tools yang digunakan itu ada password crackers, ada wireless hacking, ada network scanning dan hacking. Nanti dari beberapa ini untuk praktikum atau latihan kita gunakan ya. Jadi kalau seperti password crackers ini
itu biasanya mereka membongkar atau memecahkan kata sandi yang lemah ya. Makanya ketika kita membuat password itu biasanya kita diminta untuk melakukan kombinasi ya, kemudian ada tanda apa namanya abjad yang apa istilahnya itu ya. Jadi kombinasi misalnya password kita buat seperti ini gitu ya. Dan lain-lain lah gitu ya. Misalnya tanda seperti ini gitu ya. Simbol ya. Jadi itu lebih kuat daripada misalnya kita buat password tanggal lahir ataupun yang sejenisnya ya. Jadi mereka ini apa namanya password crackers ini. Jadi password crackers ini orang juga ya yang melakukan eh, teknik untuk memecahkan atau membongkar sebuah kata sandi ya atau password yang lemah atau tidak terenkripsi. Biasanya ini untuk password cracker ini menggunakan apa ya, metasploit ya. Contohnya itu metasploit. Ini yang biasa digunakan untuk password cracker itu. Kemudian wireless hacking ya. Ini untuk mengidentifikasi, menguji dan biasanya juga mengeksploitasi ya kelemahan dari jaringan nirkabel atau jaringan wireless ya. Ini nanti kita praktikkan juga ya untuk wireless hacking ini. Nanti kita juga gunakan metasploit ini bagaimana nanti kita melakukan penetration testing ini ya menggunakan tools-tools. Nanti ada beberapa saya share untuk di video selanjutnya ya. Kemudian network scanning dan hacking ini biasanya mendeteksi atau memetakan sebuah perangkat ya di suatu jaringan untuk jadi tahapannya dari misalnya teknik hacking itu salah satunya ya si network scanning ini ya. Jadi nanti ini ada beberapa tools yang biasa digunakan untuk melakukan evaluasi biasanya untuk hacker itu. Biasanya misalnya menggunakan Nmap ya. Kemudian ada Wersak biasanya, kemudian Nessus ya. Ini bisa kita install di Windows ataupun di Linux ya. Jadi kita petakan terlebih dahulu untuk tujuan kita ya. Misalnya kita akses melalui IP address-nya ya ke sebuah. Jadi kalau IP address ini terutama IP address public ya. Ini kita bisa lihat di internet perusahaan ini menggunakan IP public berapa gitu ya. Kita bisa lihat detail dan lengkap di internet itu ya, ada listnya. Terlebih sekarang saat ini sudah dimigrasi rata-rata di Indonesia juga diarahkan gitu ya untuk penggunaan IP itu ke versi 6 karena versi 4 itu untuk publiknya ini sudah habis ya, tidak ada lagi di apa namanya di organisasinya kalau di Asia itu APNIC namanya ya. Kalau di Indonesia itu yang menanganinya si IDNIC yang dibawahi oleh APJI ya. Jadi kalau kita beli IP itu kita biasanya sekarang kalau tidak salah sudah dikasih IP versi 6 ini. Nah, IP versi 6 ini itu dia sudah public. Jadi kalau kita pasang IP versi 6 ini di laptop kita itu langsung terkoneksi ke global internet gitu ya. Nah, kemudian paket crafting ini itu tujuannya mengirimkan paket dengan tujuan menguji kerentanan dalam suatu jaringan ya. Biasanya kita menggunakan nanti kita praktikan juga ini menggunakan haping gitu ya. Kemudian apalagi ya, Scape gitu ya. Ini bisa kita gunakan toolsnya ya. Kemudian paket sniper ini juga sering yang digunakan ya. Bisa menggunakan TCP DAM biasanya ini juga menggunakan Wersak ya untuk paket sniper ini. Kemudian rootkit detektor ini biasanya aktivitas untuk mendeteksi ya di sebuah jaringan terutama kita bisa menggunakan ini untuk aplikasinya seperti OSSEC ya. OSSEC ini juga saya pernah gunakan ya untuk detektor ini. Kemudian Fajar to search vulnerabilities. Nah, ini
mengirimkan input. Jadi intinya semua ini ya, bagaimana eksploitasi itu dilakukan dengan tools-tool yang saya sebutkan di sini tadi. Jadi selain yang saya sebut ini banyak juga yang lain ya, secara mudah kita download, kita gunakan ya, baik itu yang open source, yang base-nya Windows ya. Nah ini tadi ya satu lagi Fajrs to search vulnerabilities ini ya. Ini biasanya dikirimkan ke sebuah aplikasi ya dengan tujuan untuk bagaimana kerentanan di sebuah aplikasi tersebut di bagian mananya gitu ya. Ini juga bisa menggunakan jarang kita dengar biasanya untuk tools ini jarang juga kita dengar untuk terjadinya untuk Fajrs to search vulnerabilities ini ya. Biasanya apa namanya kalau tidak salah itu ada Pixphaser gitu ya, nanti coba search di internet kalau tidak salah itu namanya ada ini ya, Pixphaser ya yang digunakan. Kemudian ada forensik ya, kemudian ada debugs ya. Ini digunakan biasanya kalau ini sering ya untuk tim-tim forensik bagaimana nanti digunakan untuk menyelidiki atau menganalisis ya data secara forensik ya. Setelah terjadinya serangan, ini biasanya setelah terjadi serangan ya, atau setelah terjadi insiden serangan itu. Kemudian ini debuggers ini untuk menganalisis ini pun sudah terjadi ya pada biasanya ini kepada sebuah aplikasi ya. Nah ini hacking operating system ini contohnya apa ya? Ini seperti Kali Linux ya, Kali Linux kalau ada yang pernah menggunakan Kali Linux itu ya, dan lain-lain ya, untuk atau Backbox gitu ya, kalau tidak salah ini namanya ya untuk hacking operating system ini. Kemudian encryption ya, ini menggunakan teknik enkripsi tentunya ya untuk penetration testing tools ini atau tools yang digunakan untuk enkripsi ini. Kemudian ada vulnerability exploitation. Ini juga menggunakan tools ya seperti ExploitDB itu ya. Kemudian vulnerability scanner. Ini juga menggunakan bisa Nessus ya untuk scanner ini. Jadi di sebuah sistem itu di jaringan biasanya kita bisa menggunakan ini ya namanya Nessus. Jadi kerentanan apa yang ada di sebuah misalnya protokol ya, perangkat ya, dalam sebuah jaringan tersebut ya. Kita melakukan scanner dengan ini Nessus ini. Ini biasanya web ya. Kita bisa install di Linux ya, di Windows. Nah, kemudian kategori attack ini ya, network hacking attacks ini istilah-istilahnya untuk tools juga yang digunakan untuk hacking di jaringan ya. Jadi ini kategori alat serangan yang digunakan tapi menggunakan teknik ini ya yang digunakan oleh peretas untuk melakukan serangan terhadap jaringan. Seperti eavesdropping ini istilahnya dia mendengarkan atau menguping komunikasi sebuah pengiriman paket contohnya ya di jaringan. Jadi ketika ada network, gambar sederhananya seperti ini ya. Jadi proses pengiriman paket itu ya dari A ke B misalnya di sini. Nah, dia menguping gitu ya di sini si peretas itu di di antara A ke B ini ketika mereka akan berkomunikasi. Nah, ini bisa menggunakan Wireshark juga ya untuk menganalisis traffic yang ada dari A ke B ini ya yang dilakukan. Kemudian data modification ini mengubah data selama transmisi ya. Jadi artinya data itu ketika ada pengiriman dari A ke B ini, jadi attacker ini itu melakukan teknik ya dengan mengambilnya, kemudian dimodifikasi sebelum sampai ke tujuan ya. Itu data modification.
Nah, kemudian ada istilah lagi IP address spoofing. Nah, ya, IP address spoofing ini biasanya menyamar sebagai alamat IP palsu ya, untuk menyembunyikan identitas ya sebuah pengirim. Jadi misalnya identitas A ini 10.1.2.0 ya, titik 10 ya. Nah, ini akan dirubah sih dengan IP address spoofing ini ya oleh attacker ini. Jadi alamat IP ini kan tujuannya untuk bisa diketahui oleh tetangganya, nekber ataupun tujuannya gitu ya. Nah, dengan adanya IP address itu attacker itu melakukan perubahan ya ketika belum sampai pengiriman yang dilakukan oleh 10.1.2.10 ini ke tujuannya misalnya dari A ke B ya. Nah, selanjutnya ada password base. Password base ini mendapatkan akses yang tidak sah ke sistem atau dengan meretas kata sandi lah gitu ya. Ini bisa digunakan juga Hydra gitu ya, ini yang terkenal ya untuk proses tools yang bisa digunakan ya Hydra ini untuk password base ini. Kemudian ada denial of service. Nah, ini juga yang paling sering ya untuk melumpuhkan jaringan agar tidak bekerja itu jaringan sebuah server gitu misalnya dikirimkan sebuah paket yang besar sehingga server itu bisa mengalami down ya atau high traffic-nya ya. Ini kita bisa menggunakan Loic ya untuk toolsnya atau disebut atau yang disingkat Low Orbit Ion Cannon kalau tidak salah. Kemudian ada man in the middle. Ini biasanya menyusup komunikasi di dua pihak. Jadi artinya ada komunikasi yang terjadi misalnya seperti ini tadi ya dari A ke B. Jadi si man in the middle ini dia menyusup gitu ya. Jadi tujuannya menyusup itu untuk memanipulasi data nanti ya. Ada etherchap ya yang bisa digunakan untuk toolsnya ya. Ini bisa digunakan ya etherchap ini. Wersak juga bisa ya. Kemudian ada compromise key attack ya. Di sini dia memanfaatkan kerentanan pada enkripsi. Jadi semua algoritma yang digunakan pada enkripsi atau model yang digunakan di enkripsi itu tidak semuanya yang kuat ya untuk tekniknya. Jadi si compromise key attack ini dia bisa melakukan ini ya perubahan ataupun membaca dari enkripsi sebuah password misalnya yang dikirimkan atau ketika kita login di sebuah perangkat router ataupun sejenisnya ya. Kemudian sniper attack ini menganalisa ya lalu lintas jaringan biasanya. Ini nanti bisa kita gunakan juga Wersak, TCP/DAM ya untuk software. Nah, selanjutnya di sini macam-macam dari tipe dari malware ya. Di sini ada kita singgung sedikit saja ya, nanti ada bahasan khusus ya tentang malware ini. Ada virus, ada worm ya, ada Trojan horse ya. Jadi virus ini perangkat lunak yang berbahaya ya, yang menjalankan fungsi tertentu yang tidak kita inginkan pada komputer biasanya. Kalau worm ini ya, dia secara otomatis mereplikasi ya atau duplikat dirinya dan menyebar ya. Kemudian ada Trojan horse ya. Ini jenis malware yang tidak mereplikasi diri, tapi dia berisi kode yang atau disebut malicious code ya. Jadi seperti nanti terlihat seperti aplikasi atau file, tapi ketika kita klik, kita jalankan misalnya, itu ternyata Trojan horse yang bisa juga membuat misalnya aplikasi atau sistem operasi kita itu jadi korup ya dengan adanya Trojan horse ini. Nah, selanjutnya di sini ada virus tadi ya, kemudian ada Trojan horse ini klasifikasinya ada beberapa. Ada security software disabler, remote access, data sending, destructive, proxy, FTP, DOS ya. Nah, ini bisa dibaca nanti ya. Contohnya security software disabler ini seperti Win32 gitu ya. Kemudian ada yang lain-lain ya, disable security center Trojan gitu ya.
Jadi Trojan ini biasanya dirancang untuk menonaktifkan atau menghancurkan perangkat lunak. Jadi destroy ya. Jadi perangkat lunak ya di dalam sistem operasi kita banyak software misalnya yang kita install gitu ya, yang sah yang ada di komputer kita, tapi dengan adanya Trojan ini dia akan merusak ya atau menonaktifkan perangkat lunak atau aplikasi yang ada di sebuah sistem, terutama di sistem operasi. Kemudian remote access ini Trojan juga ya, tapi memberikan akses jarak jauh biasanya ya. Jarak jauh itu secara jaringan maksudnya ya. Jadi misalnya ada apa namanya? Komputer di kantor cabang, di kantor HO yang tidak satu tempat tapi berbeda tempat. Nah, Trojan itu disebut remote access ini ya untuk klasifikasinya. Dia akan mengirimkan walaupun jaraknya jauh seperti itu. Kemudian data sending tapi melalui jaringan ya. Kemudian data sending, Trojan ini biasanya dirancang untuk mencuri ya, mengirimkan informasi rahasia atau data pribadi ya ke sistem atau ke sistem operasi yang sudah terinfeksi gitu ya. Kemudian destruktif ini bicaranya Trojan juga, biasanya dia merusak sistem yang sudah terinfeksi ya. Kemudian proxy ini juga bicaranya Trojan ya. Biasanya dia menyembunyikan aktivitas ya. Artinya itu menyembunyikan aktivitas itu yang sah ya, yang ada kita jalankan di sebuah komputer atau sistem operasi. Dengan adanya Trojan proxy ini, dia akan mengubah sistem yang sudah terinfeksi itu ya menjadi sebuah proxy yang memungkinkan peretas itu bisa menyembunyikan ya dengan adanya proxy itu aktivitas si mereka itu si attacker itu. Kemudian ada FTP atau File Transfer Protocol. Ini juga layanan sebenarnya ya atau service FTP ini ya. Portnya itu 20, 21 gitu ya untuk FTP ini. Kemudian ada denial of service atau DOS ini. Ini Trojan yang bertujuan mengeksploitasi sumber daya sistem atau jaringan ya. Biasanya ini pengirimannya sangat besar ya ke sebuah sistem server atau router ya sehingga menyebabkan kerusakan ya pada perangkat-perangkat tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada pernah insiden ini ya, namanya initial code red worm infection. Jadi bisa dibaca dulu itu ada lebih dari 359.000 komputer terinfeksi worm code red ya, atau disebut dulu itu CRV2 ini dalam waktu kurang 14 jam ya. Jadi lebih dari 2.000 inang baru terinfeksi setiap menit. Jadi 43% dari semua host yang terinfeksi yang di Amerika Serikat, yang ada di Amerika Serikat ya. Sementara 11% itu di Korea ya, Cina, Taiwan ya. Ini bisa dilihat di internet sampai hari ini untuk berita initial code red worm infection ini ya. Jadi ini dalam 14 jam ya, dulu itu pernah terjadi seperti ini di hampir di seluruh dunia ya. Nah, kemudian tipe serangan di jaringan itu atau tipe dari serangan itu yang umum ya, ada SYN flood, ada data modification, ada smooth attack ya, atau disebut nanti reconnaissance access DOS ini ya. Nah, kalau SYN flood ini biasanya jadi serangan DOS atau denial of service ya, di mana peretas atau attacker itu mengirim sejumlah besar permintaan melalui koneksi. Nanti saya bahas sedikit kalau pernah dengar TCP SYN ya. Nah, ini yang dilakukan oleh DDoS itu. Kemudian ada data modification. Ini melibatkan biasanya modifikasi data selama transmisi yang saya sebut di sebelumnya tadi ya. Jadi contohnya itu seorang peretas dapat menggunakan serangan misalnya tadi ya man in the middle untuk meretas jaringan untuk mengubah data yang sedang dikirim atau
yang terjadi antara dua belah pihak, misalnya dari komputer A ke komputer B ya, melalui jaringan atau sebuah infrastruktur jaringan ya, ini sederhananya saya gambarkan. Kemudian smoke attack ini biasanya untuk protokolnya itu digunakannya ICMP ya, atau ping. Ini ICMP yang echo request ya, echo request yang dilakukan oleh smoke attack ini ya. Jadi si attacker itu biasanya dikirimkannya banyak paket ICMP request ini ya, dengan alamat, biasanya dia juga menggunakan alamat IP atau IP address yang spoofing tadi, IP address spoofing, merubah IP-nya ya untuk melakukan pengiriman ICMP request ini. Sebelum dia jadi identitasnya itu sederhananya, identitasnya itu dirubahnya dulu, baru dia melakukan serangan. Identitas salah satunya atau alamat di internet itu ya IP address gitu ya. Jadi kalau tadi saya sebut SYN itu, kalau pernah dengar ada SYN synchronize ya, ada SYN ACK atau acknowledge ya, kemudian ada ACK atau acknowledge. Jadi itu biasanya disebut kalau pernah dengar ini ya, three-way handshake ya. Tulisannya kalau nggak salah gini, way handshake. Nah ini tahap pertama biasanya digunakan untuk memulai koneksi antar dua perangkat ya dalam protokol TCP ya. Jadi bagaimana ini three-way handshake ini tahap pertamanya kan disebut SYN ya, atau synchronous ini ya. Jadi maksudnya tahap ini klien mengirimkan pesan ke perangkat penerima atau server ya. Jadi setelah itu, setelah memulai koneksi itu dari klien ke server ya, jadi komputer itu mengirimkan pesan sinkronus ini ke server, ke port tujuan, misalnya port tujuannya 80 gitu ya untuk HTTP, atau 43 gitu ya untuk HTTPS. Kemudian ada SYN ACK ya, ini synchronous acknowledge ya, jadi ini menerima pesan SYN. Kemudian servernya tadi kan dari klien, ini ada klien ke server gitu ya, ini server. Nah, kemudian server ini menerima pesan yang dikirimkannya tadi, si klien tadi ya, itu yang disebut SYN ACK ini. Nah, kemudian ketiga itu ACK atau acknowledge ya. Ini mengirimkan pesan ACK sebagai konfirmasi nantinya ya. Itu yang disebut, nanti bisa dibaca lagi mengenai three-way handshake ini ya. Jadi bagaimana nanti proses dari klien ke server, kemudian setelah diterima pesan sinkronus itu, server merespon dengan mengirimkan pesan ya, untuk memberitahu klien itu bahwa permintaannya sudah diterima. Kemudian ada proses yang ketiga, ACK ya. Klien itu kemudian mengirimkan pesan ACK setelah dikonfirmasi server tadi ya, bahwa ia sudah menerima respon SYN ACK-nya dari server. Kemudian ada recognize attack ini ya, ini serangan ya. Jadi permintaan awal dari sebuah target, kemudian melakukan ping ke tujuannya ya, yang akan ini nanti juga akan kita praktikkan ya di video selanjutnya. Kemudian dia melakukan port scanner ya, menggunakan nmap misalnya, kemudian diceknya vulnerability scannernya, menggunakan scanner ya untuk melihat kerentanan dari sebuah tujuannya itu ya. Kemudian menggunakan exploitation tools ya, itu yang disebut recognition attack. Nah di sini sama ya, nanti kita bahas setelahnya. Ini bisa dibaca, ada juga social engineering attack ya, ada pre-texting ya, kemudian ada juga phishing, spear phishing, kemudian spam, tailgating, something for something, baiting ya. Jadi ini social engineering attack ya. Contohnya pretexting ini bagaimana dia memanfaatkan alasan palsu untuk skenario untuk memperoleh rahasia atau akses ya yang tidak sah. Jadi misalnya ya pretexting ini
seseorang menelpon sebagai teknisi ya, biasanya kan banyak sekarang ya, melakukan panggilan di telepon yang katanya begini, begitu ya, itu biasanya pretexting itu. Nah, kemudian phishing ini biasanya dilakukan di email ya. Jadi kalau email itu biasanya ada apa namanya, pengiriman ya. Biasanya info kita mendapatkan ini, email yang dikirim ke kita itu kemudian kita harus mengklik ini gitu ya. Itu biasanya di email untuk phishing ini. Kemudian spear phishing ini ya, ini biasanya mengirimkan email palsu yang tampaknya berasal dari rekan kerja kita biasanya ya. Ini sering saya dapatkan, apalagi email yang tidak ada apa namanya, seperti firewall ya. Ini banyak yang masuk ya, email-email kita itu. Kemudian tadi ini email palsu biasanya dari kawan kerja kita, padahal tidak ya. Kemudian dia meminta informasi yang mungkin kita tidak sadar kita kasih gitu ya. Kemudian spam ya. Ini biasanya spam ini juga di email ya, mengirimkan banyak email secara mungkin dalam satu waktu ya. Kemudian ada tailgating ini, biasanya ini tailgating ini contohnya apa ya? Ini sebenarnya orang gitu ya, mengikuti orang ke sebuah gedung, misalnya dia mau masuk sebuah gedung gitu ya, tapi dia tidak punya akses, jadi dia mengikuti, dilihatnya orang, dipantaunya mungkin orang sesering mungkin gitu ya, yang biasa masuk gedung itu yang mempunyai akses. Jadi mungkin besok-besok hari dia mengikuti orang tersebut sehingga dia mungkin dianggap temannya gitu ya. Itu yang disebut tailgating itu kalau tidak salah. Kebiasaan orang ya yang dilihatnya, jadi karena dia tidak punya akses ke gedung itu, jadi karena ada kebiasaan orang yang sudah diperhatikannya cara masuknya gimana dengan tidak adanya akses di dia gitu ya. Jadi dia dengan memperhatikan orang, besok-besok dia masuk ke gedung itu tanpa akses yang sah, misalnya seperti itu ya. Kemudian something for something ini biasanya melakukan penawaran ya, penawaran, kemudian memberikan diskon gitu ya, hadiah palsu gitu, itu biasanya something for something. Betting ini biasanya nih berkaitan dengan USB drive ya. Ya, misalnya kita atau si attacker itu menyebarkan USB drive di tempat-tempat umum, kemudian kita ambil, kita masukkan ke komputer laptop kita, mungkin kita penasaran apa isinya gitu ya. Tapi ternyata sebuah ini ya, apa namanya, sebuah mungkin software ataupun apapun itu yang ada di flash disk atau USB drive itu yang akan otomatis terinstall ataupun menyebar di komputer kita gitu ya. Itu harus hati-hati juga untuk serangan di social engineering attack ini ya. Nah, untuk pembahasannya di apa namanya, ini di DOS tadi ya. Ini kita bisa saya tambahkan sedikit lagi mengenai di DOS ini. Ini kita bisa real time live attack di alamat ini ya, cybermapkaspersky.com untuk serangan-serangan yang terjadi untuk di DOS ini ya. Ini contohnya ya, bagaimana melakukan pengiriman paket. Contohnya tadi ini ICMP ya, atau ping yang dilakukan ke sebuah server di perusahaan ya. Prosesnya seperti ini secara umum ya. Nah, ini saya cukupkan di sini ya. Nanti silakan kalau ada didiskusikan, kita akan lanjut nanti di video selanjutnya untuk mitigasinya ya. Terima kasih ya sebelumnya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.